Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sayyidul Ayyam, ya, hari Jumat, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bersama-sama saling menasehati insyaallah. Bapak Ibu sekalian, para peserta tahsin tilawah Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah al-mahir bil Qur'an, gitu ya. Al-mahir, orang yang mahir dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mencintai ma'alil umur wa yakrahu safasifaha, sulit diucapkan ya. Safsafaha ya, atau safasifasa. Allah Subhanahu wa taala mencintai ma'alil umur, mencintai urusan-urusan yang tinggi dan mulia. Wa yakrahu safasifaha, dan membenci urusan-urusan yang rendah. Alhamdulillah, kita walaupun dalam kondisi sekarang ini, kita tetap tetap semangat ya untuk belajar Al-Qur'an ya. Jadi jangan sampai penghalang-penghalang ini, musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita untuk tetap belajar ya. Walaupun kondisinya apapun yang terjadi, kita tetap berusaha untuk belajar. Karena belajar itu, thalabul ilmi itu merupakan bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi fi sabilillah. Menuntut ilmu adalah fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tadi Rasulullah mengingatkan kita ya, innallaha yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safasifaha. Allah itu mencintai perkara-perkara yang tinggi dan mulia dan membenci urusan-urusan rendahan. Ini kita dianjurkan ya. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki urusan-urusan yang bernilai pahala ya. Urusan-urusan yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah juga mengingatkan kita dalam berdoa gitu ya. Ketika kita sedang lemah, kita sedang malas ya, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasl wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya. Itu doa Rasulullah SAW ketika kita sedang malas gitu ya. Ketika kita sedang ada masalah gitu ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semangat lagi dalam menuntut ilmu, semangat lagi dalam beribadah. Jadi seorang mukmin haruslah memiliki himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, keinginan-keinginan yang tinggi. Jangan sampai keinginannya atau dihabiskan waktunya di dunia ini hanya untuk mencari rendahan, untuk mencari dunia, yang mana dunia ini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sederajat dengan sayap nyamuk ya. Dunia ya, yang kita kumpulkan di dunia ini paling berapa persen dari dunia? Mungkin 1% saja atau 2% saja. Ini digambarkan seluruh dunia dan seisinya ini.
itu tidak sebanding dengan sayap nyamuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu makhluk Allah, nyamuk itu juga makhluk Allah gitu ya. Tapi dunia ini tidak sebanding ya dengan dengan sayap nyamuk. Begitu rendahnya dunia ini. Mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita ya dalam sebuah hadisnya, "Mangkanat al-akhiratu hammuhu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa ja'ala lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghibah." Jadi barang siapa yang cita-citanya, tujuannya akhirat, maka Allah akan menjadikan kecukupan dalam hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya dari dunia ya, urusan dan dunia akan mendatanginya secara keadaan terhina ya. Jadi kalau orang tujuannya akhirat, dunia akan mendatanginya ya. Kemudian hadis berikutnya lanjutannya, wa man kanatid dunya hammuhu ja'alallahu faqrahu baina aini wa farraqa alaihi syamlahu walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira alaihi. Akan tetapi barang siapa yang cita-citanya tujuannya hanya dunia semata gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran di depan matanya dan menjadikan urusannya bercerai-berai serta tidaklah dunia datang kepadanya kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tujuannya ini kita perbaiki lagi ya niat kita, baik itu sebagai pengajar ataupun peserta ya tahsin tilawah Al-Qur'an, niat kita belajar Al-Qur'an ini benar-benar karena tujuan akhirat ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan dunia. Kalau kita tujuannya akhirat karena Allah Subhanahu wa taala, dunia akan mendatangi kita. Dan kita diberi kecukupan, hati kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika niatnya karena dunia, ya, akhirat akan menjauh dan Allah akan menjadikan kita merasa menjadi orang yang fakir. Jadi kefakiran seakan-akan di depan mata kita, ya, karena yang dicita-citakan dunia saja. Gitu. Dan Allah tidak akan memberikan dunia kepadanya kecuali sesuatu yang sudah ditentukan untuknya. Maka dari itu dari hadis ini kita selalu diupayakan, diperintahkan untuk memiliki cita-cita yang tinggi, gitu ya. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia, sebagaimana disampaikan tadi ya oleh Rasulullah, Innallaha yuhibbu ma'alil umur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai urusan-urusan yang tinggi dan mulia. Dalam segala urusan, bahkan berdoa pun, ketika berdoa pun gitu ya. Ketika kita berdoa minta sesuatu yang tinggi gitu ya, bukan sesuatu yang rendah gitu. Kata Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis ya, dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa al jannatu mi'atu darajah. Surga itu ya ada 100 derajat. Ma baina kulli darajatain kama bainas sama'i wal ard. Jadi surga memiliki 100 derajat dan di antara derajat ya, di antara dua derajat itu antara langit dan bumi. Jadi luas sekali gitu ya. Surga itu luas sekali. Surga memiliki 100 derajat dan di antara dua derajat itu antara langit dan bumi. Kemudian derajat yang paling tinggi atau surga yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Ya. Jadi surga yang paling tinggi disebut dengan surga Firdaus yang terletak di atasnya adalah Arsyur Rahman, gitu ya. Atau surga Firdaus ini di bawah langsung di Arsyur Rahman. Ya. Disitulah mengalirnya Anharul Jannah, ya, sungai-sungai surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, kita berkaitan dengan memiliki cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi, kata Rasulullah, فَإِذَا سَأَلْتُمُ فَاسْأَلُوهَا al-firdaus. Ya. Apabila kalian berdoa, minta kepada Allah, minta sorga, maka mintalah sorga firdaus. Tidak hanya meminta sorga saja, tapi juga disebutkan namanya. Allahumma inni as'aluka
jannatal firdaus. Ya Allah, berilah saya surga firdaus, ya. Memiliki cita-cita tinggi gitu ya. Jangan sampai kita memiliki cita-cita rendah yang pernah dilakukan oleh salah seorang dari Bani Israel, ya. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW pulang perjalanan menuju ke Madinah, beliau bertemu seorang A'rabi, ya, seorang Badui, ya, seorang Badui. Kemudian Rasulullah turun kepadanya, ya, mendatanginya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, kalau engkau ke Madinah, datanglah kepada kami, mampir ke tempat kami. Dan benar, ya, suatu ketika orang Badui, namanya orang Badui, ya gitu ya, datang kepada Rasulullah SAW, ya, datang ke Madinah, mampir kepada Rasulullah SAW. Ya. Setelah beberapa waktu, ketika orang Badui ini akan meninggalkan Rasulullah SAW, Rasulullah menawarkan kepadanya, mintalah, katanya, kata Rasulullah, mintalah sesuatu, ya, mintalah hajat, saya akan memberi kamu. Maka namanya orang Badui, maka Badui ini harusnya dia meminta sesuatu yang tinggi, ya, sesuatu yang sangat berharga, ya, karena minta sesuatu kepada Rasulullah pasti akan dikabulkan, gitu kan. Seharusnya minta sesuatu yang tinggi, seperti mati syahid di jalan Allah, minta surga, gitu ya, minta akhirat, atau minta yang lainnya, gitu ya. Tetapi Badui ini ketika ditawari untuk minta sesuatu, yang pertama Badui ini minta yaqulu as'aluka dabbatan arkabuha, gitu ya. Saya minta tunggangan, ya. Saya minta tunggangan, ya, semacam kuda atau keledai, ya, yang bisa saya pakai, ya. Maka Rasulullah SAW pun memberinya, gitu ya. Meminta kuda, meminta tunggangan, ya. Maka Rasulullah memberikan. Kemudian Rasulullah masih menawarkan lagi, gitu ya. Minta lagi, katanya, kata Rasulullah SAW, ya. Maka Badui ini minta apa? Dia minta anjing, gitu ya, supaya bisa menjaga kambing saya nantinya. Maka Rasulullah pun memberikannya, gitu ya. Rasulullah pun memberikannya. Berarti Rasulullah juga memiliki anjing, begitu ya. Kemudian Rasulullah masih menawarkan lagi, ya. Sayangnya Badui ini minta sesuatu yang rendah terus, ya. Minta sesuatu yang rendah terus. Kemudian Badui ini ditawarkan lagi dan dia minta kepada Rasulullah, faqala jariyah takhdumu ahli, gitu ya. Kemudian dia minta pembantu supaya bisa meladeni keluargaku. Jadi yang pertama dia minta tunggangan, gitu ya, yang kendaraan, kemudian minta anjing, kemudian minta pembantu, gitu ya. Kemudian setelah itu orang Badui ini terdiam dan Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, agak marah kepadanya, ya, mu'atiban lahu, ya, kenapa kamu ini minta sesuatu yang rendah, gitu ya. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita semua, katanya. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak meminta seperti yang diminta oleh nenek-nenek Bani Israel yang meminta sesuatu yang sangat berharga, gitu. Sahabat penasaran, apa yang diminta nenek-nenek itu kepada itu nenek-nenek dari Bani Israel, gitu ya. Jadi nenek-nenek ini minta kepada Musa. Rasulullah menceritakan, gitu ya, bahwa Musa alaihissalam ketika meminta kepada si nenek-nenek ini untuk menunjukkan sesuatu, gitu ya, minta sesuatu untuk menunjukkan mungkin jalan atau sesuatu, maka nenek-nenek ini memberi syarat, gitu ya. Saya akan menunjukkan, tetapi beri saya dulu, gitu ya. Apa yang diminta nenek-nenek ini? Katanya, qalat urafiquka fil jannah, ya. Jadi nenek-nenek ini ternyata minta, saya ingin menjadi teman kamu di surga, gitu ya. Nah, ini menjadi pelajaran kita. Jadi mintalah sesuatu yang berharga ketika berdoa. Berdoa pun meminta doa yang paling tinggi, gitu ya. Bahkan doa kita sehari-hari yang sering kita lantunkan, gitu ya, dan semuanya insya Allah hafal doa tersebut, yaitu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Di akhir doa tersebut, waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Subhanallah sesuatu yang tinggi, ya, sesuatu yang mulia, menjadikan
imamnya para muttaqin ya. Kita tidak hanya menjadi orang yang bertakwa gitu, tetapi minta menjadi imamnya orang yang bertakwa. Nah, ini jadi disarinya bahwa orang mukmin itu harus memiliki cita-cita yang tinggi ya, keinginan yang tinggi, keinginan yang mulia gitu ya. Sehingga keinginan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah lain ya, kisah yang kita sering mendengarkannya, yaitu seorang sahabat yang membantu Rasulullah SAW, peladen Rasulullah SAW, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab ya. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab ini beliau menceritakan bahwa beliau adalah meladeni ya sebagai pembantu Rasulullah SAW ya. Beliau selalu datang kepada Rasulullah SAW, masuk ke rumahnya. Kemudian dia suatu hari duduk di balik pintu menunggu Rasulullah, mungkin akan mengatakan sesuatu atau minta sesuatu, gitu ya, mendengarkan Rasulullah. Ternyata Rasulullah didengarkan ya di sampingnya. Rasulullah belum minta apa-apa, yang didengar hanya Rasulullah bertasbih ya, berzikir kepada Subhanallah, 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 Subhanallah. Terus berzikir ya, sampai-sampai si Rabi'ah bin Ka'ab ya, karena begitu lamanya Rasulullah SAW, Rabi'ah bin Ka'ab ketiduran gitu ya, ketiduran. Setelah itu setelah dia sadar, terbangun begitu ya, dia melihat Rasulullah ada rasa takut ya, takut tidak memuaskan pelayanannya kepada Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu Rasulullah bertanya kepadanya gitu ya, salni ya Rabi'ah a'tika gitu ya, salni ya Rabi'ah a'tika, mintalah kepadamu saya akan beri gitu ya. Jadi Rasulullah berjanji gitu ya, ini kan kesempatan, mintalah kepadaku saya akan beri ya. Dan Rasulullah ketika berkata seperti itu ya, tidak mungkin Rasulullah mengingkarinya, pasti apapun yang diminta akan diberikan Rasulullah, selama itu sesuatu yang bukan mustahil gitu ya. Kemudian Rabi'ah mengatakan kepada Rasulullah, tunggu ya Rasulullah, saya akan berpikir dulu, nanti saya akan jelaskan kepada kamu apa yang saya minta gitu ya. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab disuruh minta sesuatu, dia berpikir dulu gitu ya. Setelah beberapa lama Rabi'ah bin Ka'ab mendatangi Rasulullah SAW, mendatangi di rumahnya. Kemudian Rabi'ah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, as'aluka an tashfa'ali ila rabbika faya'tikuni minan nar ya. Dalam riwayat hadis lain, as'aluka murafaqataka fil jannah gitu ya. Dalam hadis lain, saya ingin menjadi teman kamu di sorga ya. Tapi dalam hadis ini Rabi'ah meminta, ya Rasulullah, saya meminta engkau memberikan syafaat kepadaku ya, memintakan syafaat kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan saya dari neraka ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, siapa yang mengajari kamu doa seperti itu gitu ya. Rabi'ah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, cuman saya berpikir, saya kalau minta dunia, alhamdulillah dunia sudah saya dapatkan walaupun tidak banyak ya. Karena dunia akan musnah, dunia akan tidak langgeng lama gitu ya. Maka Rabi'ah berpikir lebih baik saya minta sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat saya gitu ya. Kata Rasulullah, baiklah, insya Allah permintaan kamu akan saya kabulkan gitu ya. Rasulullah terdiam lama ya, dan mengatakan, insya Allah permintaan kamu akan saya kabulkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka tolonglah diriku ya, supaya engkau untuk memperbanyak sujud. Nah, ini seorang mukmin ya. Seorang mukmin ketika ditawarkan mudah-mudahan apa yang ditawarkan Rasulullah kepada Rabi'ah ini, kita juga mendapatkannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adalah kisah-kisah bagaimana seorang mukmin harus memiliki cita-cita yang tinggi ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Abu Bakar dan Umar gitu ya, mereka memiliki cita-cita yang luar biasa. Mereka ini selalu berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya, astabiqul khairat ya. Banyak kisahnya antara Umar dan Abu Bakar, tetapi walaupun misalnya Umar yang badannya lebih besar gitu ya, misalnya lebih jagoan, tenaganya lebih kuat, tapi dalam beribadah selalu Umar ini dikalahkan oleh
Abu Bakar. Pada suatu ketika Rasulullah SAW ya mengumpulkan sahabatnya untuk mengumpulkan infak berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dalam peperangan Tabuk ya, maka sahabat tidak menunggu-nunggu ya, masing-masing memberikan hartanya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan gitu ya, nggak tanggung-tanggung memberikannya ya. Utsman bin Affan memberikan kepada Rasulullah SAW untuk jihad peperangan Tabuk, yaitu sebanyak 1.000 dinar, 1.000 dinar. Dihitung sendiri berapa 1.000 dinar ini. Ini bukan dirham ya. Dinar berapa? Satu dinarnya 2 juta sekian kan. Ini 1.000 ya, dihitung sendiri berapa itu. Itu yang diberikan Utsman bin Affan. Kemudian adapun Abu Bakar, dia memberikan semua hartanya. Kemudian Umar bin Khattab separuh hartanya. Nah, ini dikisahkan ya dalam sebuah hadis, amrona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa wa wafaqa dzalika 'indi malan. Faqultu al-yaum asbiqu Abu Bakar in sabaqtu yauman gitu ya. Jadi kata Umar bin Khattab ya, jadi hadis ini dikisahkan oleh Umar ya, dikisahkan langsung oleh beliau bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk mengumpulkan sedekah, dan kebetulan saya memiliki harta gitu. Dan insya Allah pada hari ini saya akan bisa mendahului Abu Bakar ya, bisa membalap Abu Bakar gitu ya. Maka Umar bin Khattab sudah semangat banget ya membawa separuh hartanya gitu ya. Dan beliau datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, separohnya untuk keluargaku. Ya. Separohnya untuk keluargaku. Jadi separohnya saya infakkan, separohnya untuk keluargaku. Kemudian setelah itu datanglah Abu Bakar. Ya. Wa Abu Bakar bikulli ma'indahu. Ya. Adapun Abu Bakar membawa seluruh hartanya, gitu ya. Seluruh hartanya. Faqala Nabi SAW, ya Abu Bakar ma abqaita li ahlik, apa yang kamu sisakan ya untuk keluargamu? Faqala abqaitu lahum Allah wa rasuluh, ya. Saya sisakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya. Jadi Abu Bakar begitu tingginya tawakalnya ya, dia tidak menyisakan sedikit pun hartanya karena untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah dan Rasulnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, la asbiquhu ila syai'in abadan, tidak mungkin saya bisa mendahului Abu Bakar selamanya ya. Jadi selalu ketika ada perlombaan untuk melakukan kebaikan gitu ya, selalu Umar yang badannya lebih besar, lebih kuat, selalu dikalahkan oleh Abu Bakar. Begitu juga dalam kisah yang lain gitu ya, bagaimana semangatnya mereka untuk melakukan kebaikan, yaitu ketika Rasulullah SAW ya, berkumpul dengan sahabatnya. Rasulullah pada saat itu di situ dihadiri Umar, Abu Bakar juga. Rasulullah pernah menyanjung Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ya adalah misalnya beliau ini orang yang terpercaya dalam mengajarkan Al-Quran ya. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud ini disanjung-sanjung oleh Rasulullah SAW ya. Termasuk juga Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin belajar Al-Quran, belajarlah sama Ibnu Mas'ud ya. Ubay bin Ka'ab, ada 4 sahabat, termasuknya Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud ini memiliki disanjung kelebihan tersendiri, disanjung oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah mengatakan, man sarrahu ay yaqra'al Qur'an ghaddan kama unzila falyaqra'uhu min ibni ummi abdin ya. Barang siapa yang ingin belajar Al-Qur'an ya secara benar, secara sesungguhnya gitu ya, sebagaimana Al-Qur'an diturunkan, artinya seperti Al-Qur'an ketika diturunkan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, falyaqra'u min ibni ummi abdin, maka belajarlah kepada anaknya ibu abdin ya, ibu hamba. Di sini yang dimaksud ibnu ummi abdin adalah Ibnu Mas'ud ya. Maka ketika mendengar cerita ini ya, cerita sanjungan Rasulullah terhadap Ibnu Mas'ud, maka fabadar Umar lailan ya, maka Umar pun tidak menunggu-nunggu lagi ya,
malam-malam dia mendatangi Ibnu Mas'ud ya untuk menceritakan kabar gembira ya kepada Ibnu Mas'ud gitu, bahwa Rasulullah telah bercerita seperti ini, mau diceritakan kepada Ibnu Mas'ud. Maka datanglah Umar bin padahal datangnya malam itu ya, datangnya malam ya, supaya tidak didahului orang lain begitu. Maksud Umar seperti itu, untuk mengabarkan pada Ibnu Mas'ud. Kemudian setelah Umar bin Khattab mendatangi Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata kepadanya, "Hai Umar, hal apa ya? Ada gerangan apa kamu kok datang pada jam-jam segini gitu ya?" Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Ji'tuka liubashiruka bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya datang kepadamu untuk memberikan kabar ya, bahwa Rasulullah telah menceritakan gitu ya, bercerita atau memberikan kabar dari Rasulullah SAW tentang diri kamu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, qad sabaqaka Abu Bakar. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, qad sabaqaka Abu Bakar. Abu Bakar sudah mendahului kamu, terlambat kamu ini. Padahal datangnya malam-malam gitu ya. Datangnya malam-malam masih terlambat juga. Nah, ini adalah kisah semangatnya bagaimana Abu Bakar gitu ya. Umar bin Khattab selalu dikalahkan gitu ya. Maka Umar pun mengatakan, mastabaqna khairan qad illa sabaqana ilai Abu Bakar. Tidaklah kami itu berlomba-lomba dalam kebaikan, pasti Abu Bakar menjadi orang yang terdepan, selalu orang yang nomor satu begitu ya. Jadi selalu Abu Bakar ini selalu mengalahkan Umar dalam melakukan kebaikan-kebaikannya. Bahkan dalam suatu hari pun ya, suatu hari ketika Rasulullah SAW ini waktu subuh gitu ya, di waktu subuh Rasulullah setelah sholat biasa membalikan badannya gitu ya, dan bertanya kepada sahabat, kadang bertanya siapa yang tidak terlihat, kenapa tidak sholat jamaah, sedang sakit, gini kabar dan lain sebagainya. Kemudian pada waktu itu ini adalah waktu subuh gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha minkum al-yawm sha'iman, kata Rasulullah. Siapa yang pada pagi hari ini dalam keadaan puasa gitu ya. Ya mungkin ini bukan hari Senin ataupun hari Kamis gitu ya. Hari-hari biasa mungkin. Enggak ada dari sahabat yang menjawab. Maka Abu Bakar angkat tangannya. Abu Bakar, qala Abu Bakar, ana gitu ya. Saya ya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, faman tabi'a minkum al-yawm al-janazah. Ya. Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Ya. Atau menjenguknya atau mengantarkan jenazah gitu ya. Sahabat lain belum ada yang jawab ya, karena masih pagi gitu ya. Masih pagi. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana gitu ya. Saya ya Rasulullah SAW, kata Abu Bakar. Ya. Ada lagi Rasulullah bertanya kepada sahabat ya. Qala faman at'ama minkum al-yawm miskinan. Siapa yang sudah beri makan pagi-pagi ini gitu ya, pada hari ini orang miskin ya. Sahabat lain belum ada juga yang jawab gitu. Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kemudian yang terakhir Rasulullah bertanya lagi, faman 'ada minkum al-yawm maridun. Siapa yang hari ini, subuh hari ini ya, yang sudah menjenguk orang sakit. Yang lain belum ada yang menjawab. Tidak ada yang angkat tangan. Maka qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana ya Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah mengatakan, faqala wa majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Tidaklah hal yang tersebut disebutkan tadi ya, 4 hal tadi terkumpul dalam seorang mukmin, dalam seseorang ya, maka kecuali dia akan masuk surga. Ini luar biasa semangatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu gitu ya. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan gitu. Karena melakukan kebaikan ini, berlomba-lomba ini tentu akan membedakan nanti derajat kita di surga gitu ya. Membedakan pahala-pahala yang kita dapatkan ya. Ya tentu dalam hal kan la yastawil qa'idun ya, la yastawil qa'idun ya. Tentu tidak sama ya dengan orang yang berduduk di rumah dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
walaupun dia niatnya ingin berjihad, tentu beda pahalanya gitu ya. Begitu juga mungkin kita tentang misalnya sholat subuh misalnya. Sholat subuh berjamaah gitu ya dalam hadisnya, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk sambil berzikir ya, menunggu terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang haji dan umroh gitu ya. Itu pahalanya yang didapatkan. Ya tentu berbeda dengan orang yang melaksanakan secara langsung gitu ya. Karena orang yang melaksanakan secara langsung pergi ke Mekah ya, haji dan umroh di sana, mereka mengeluarkan biaya perjalanan ya, capek dan sejenisnya gitu. Ya walaupun pahalanya sama tapi tidak serupa ya, atau serupa tapi tidak sama itu. Berbeda gitu ya, berbeda dengan orang yang terjun secara langsung begitu. Nah, begitu juga di sini gitu ya. Gitu di sini. Jadi orang yang melakukan secara langsung dan juga dalam kondisi sekarang gitu ya. Dalam kondisi sekarang mungkin ada yang beralasan diperbolehkan tidak berjamaah karena hadisnya barang siapa yang hadisnya tentang orang bepergian gitu ya. Di antara hadisnya orang yang meninggalkan jamaah ya karena uzur, karena bepergian, maka dia mendapatkan pahalanya berjamaah karena ada uzur, karena ada halangan. Ya seperti sekarang juga ya. Mungkin sebagian mengikuti hadis ini. Tapi tentu berbeda gitu ya. Tentu berbeda ya dengan orang yang melaksanakan jamaah di masjid gitu. Dalam keadaan sekarang karena dia praktek secara langsung, terjun secara langsung gitu. Ya walaupun orang yang tidak sholat berjamaah dengan kondisi sekarang juga ya benar dengan alasan hadis tersebut, tetapi tentu pahalanya berbeda dengan orang yang melaksanakan ibadah secara langsung, terjun secara langsung. Karena orang yang terjun secara langsung, perjalanan dia ke masjid sudah ada pahala, langkah-langkahnya gitu pahala. Sedangkan orang yang salatnya di rumah ya karena alasan yang syar'i ya, dia kan tidak melangkah ke masjid. Jadi dapat pahala yang sama tapi tidak serupa, atau pahala yang serupa tapi tidak sama gitu ya. Nah ini jadi ini membedakan kita ya, membedakan kedudukan kita nantinya di sorga ya, dengan kita berlomba-lomba dalam beramal kebaikan ya. Dan juga di sekarang hari Jumat gitu ya. Hari Jumat juga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, barang siapa yang datang salat Jumat lebih awal gitu ya. Jadi apabila pada hari Jumat kata Rasulullah, maka malaikat menjaga ada di pintu masjid ya. Setiap hari Jumat Rasulullah menjaga malaikat menjaga di pintu masjid, mencatat gitu ya. Siapa yang datang awal, siapa yang terlambat itu dicatat itu. Nanti kita tahu itu catatan kita di sorga nanti ya, di hari kiamat nanti, oh ternyata catatan kita di sholat Jumatnya selalu barisan paling belakang gitu ya. Nah ini membedakan gitu ya, membedakan orang yang semangat pahalanya gitu ya dengan orang yang tidak semangat dalam fastabiqul khairat. Orang yang semangat dalam beribadah, dia datangnya duluan, maka kata Rasulullah bagaikan di badanah, bagikan orang yang berkorban seekor onta gitu ya. Jadi ukurannya onta seperti sapi gitu ya. Atau bahkan di sini di atasnya kalau badanah itu onta gitu ya. Lebih mulia daripada, lebih bagus daripada sapi. Sapi itu kan korbannya untuk 7 orang ya, atau onta itu untuk 7 orang. Tetapi orang yang berangkat duluan di sholat Jumat barisan paling pertama itu ya, dia bisa berkorban dengan onta gitu ya. Jadi kalau mau berkorban onta setiap sepekan sekali ya, berkorban onta setiap sepekan sekali, maka datanglah sholat Jumat duluan gitu ya, paling depan barisannya. Kemudian barisan berikutnya ya, orang yang datang setelahnya gitu ya, barisan berikutnya, maka dia seperti orang yang berkorban sapi gitu ya, bakoroh atau sapi ya. Kemudian barisan ketiga berikutnya bagikan orang yang berkorban kambing gitu. Kemudian barisan keempat terus gitu ya, sampai semakin ke belakang gitu, maka dia dapat pahalanya sedikit ya. Malah di sini dianjurkan untuk terus fastabiqul khairat gitu ya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, memiliki ulumul himmah, cita-cita yang tinggi ya. Jadi barisan keempat ya, dia cuma dapat hanya berkorban
ayam gitu ya. Bahkan yang kelima, barisan kelima, dia bagikan berkorban atau berinfak telurnya gitu ya. Kalau barisan keempat ayam, kalau kelima telurnya. Keenam nggak ada lagi udah gitu ya. Keenam nggak dapat apa-apa lagi sudah. Bahkan ketika imam sudah keluar gitu ya, keluar dari rumahnya dan masuk ke masjid, maka malaikat pun sudah nggak catat lagi, udah nggak urusan lagi gitu ya. Mau datang yang barisan ke-6 ke-7 sudah malaikat nggak urusan lagi, sudah nggak dicatat lagi gitu ya. Pahalanya gitu, sudah sampai situ aja. Maka ini adalah menganjurkan kita sebagai laki-laki ya untuk ketika sholat Jumat kalau kita ingin berkorban setiap sepekan sekali maka datanglah di shop yang paling pertama. Shop yang paling pertama bagikan orang yang berkorban onta gitu ya. Nah ini adalah menganjurkan kita untuk selalu fastabiqul khairat dan memiliki bercita-cita tinggi dan berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan gitu ya. Mulanya di dalam sebuah ayat di surat Al-Waqiah dan juga di ayat lainnya bahwa manusia itu terbagi menjadi tiga itu kan, wasabiqunal awwalun wa ashabul yamin dan ashabus shimal gitu ya. Terbagi menjadi tiga ya. Wasabiqunal awwalun ya. Wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ya. Jadi yang pertama, orang yang pertama adalah as-sabiqun as-sabiqun ya. Orang-orang yang sabik. Orang-orang yang dahulu gitu ya. Orang-orang yang pertama ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, sunnatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ya. Jadi mereka adalah golongan orang-orang yang terdahulu ya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang bersama Rasulullah, para sahabat kebanyakan dari mereka. Wa qalilun minal akhirin ya. Dan masih ada kesempatan ya. Masih ada sedikit orang-orang yang terakhir ya sampai hari kiamat. Jadi masih ada jatah. Jadi kita masih bisa misalnya menjadi was-sabiqun as-sabiqun ya. Sabiqun as-sabiqun. Menjadi orang-orang yang terdahulu, masih ada kesempatan, belum dihabiskan oleh orang-orang terdahulu. Cuman kebanyakan memang yang masuk levelnya was-sabiqun as-sabiqun adalah orang-orang yang terdahulu. Kemudian di bawahnya wa ashabul yamin, yaitu orang-orang yang dapat bagian sayap kanan ya. Kemudian yang celaka adalah orang-orang yang sayap kiri, ada yang menerjemahkan sayap kiri adalah orang-orang kafir, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia terbagi menjadi tiga ya. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Jadi manusia itu memang terbagi menjadi tiga. Kita di bagian mana yang tiga ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang yang semangat terus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, atau orang yang tengah-tengah gitu ya, muqtasid, orang yang tengah-tengah, atau bahkan orang yang sangat lemah ya, orang yang paling rendah. Jadi kadang tidak sempurna melaksanakan kewajiban, bahkan kadang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi orang-orang yang zalimul li nafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya. Harusnya kita memiliki peringkat yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini dalam ayat-ayat dan hadis-hadis ya disebutkan bahwa kita dianjurkan dalam segala hal, dalam segala bidang kita memiliki cita-cita ulul himmah, cita-cita yang tertinggi. Begitu juga yang terakhir ya, yang terakhir sesuai dengan judul pada hari ini, kita dianjurkan gitu ya. Rasulullah menjelaskan ya, dalam sebuah hadisnya, al-mahiru bil Qur'an ma'al kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fi wa huwa 'alaihi syak lahu ajran. Jadi kata Rasulullah SAW, hadis ini dari Aisyah mengatakan, orang yang mahir dengan Al-Quran bersama dengan ma'as safratil kiramil barara, bersama dengan malaikat yang mulia dan yang baik-baik. Jadi levelnya berbeda gitu. Sama-sama dia membaca Al-Quran, sama-sama dia hafizul Quran gitu. Tapi tetap ada tingkatan-tingkatannya ya. Sama juga nanti
dia berjihad, tapi jihad juga, mujahid juga ada tingkat-tingkatannya gitu ya. Sama dia hafal Al-Qur'an tapi ternyata ada tingkatannya berbeda-beda. Dan di sini al-mahir bil Qur'an tingkatannya dia levelnya bersama malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan al-mahir bil Qur'an, orang yang mahir dengan Al-Qur'an. Ya mungkin gambarannya kalau seseorang mahir dalam menaik kendaraan motor atau sepeda gitu ya. Jadi dia bisa sudah mahir banget gitu ya, naik motor bisa ngangkat ban depannya diangkat begitu sambil berjalan dengan jarak beberapa meter gitu. Bahkan bermeter-meter dia pakai roda satu saja itu. Roda depannya diangkat sama dia tapi tidak terjatuh. Nah, itu mahir dalam menaik kendaraan motor ya, atau pakai sepeda gitu. Pakai sepeda juga seperti itu. Dia angkat ban depannya ya, dia berjalan tapi tidak terjatuh. Bahkan bisa muter-muter dengan satu ban saja. Nah, ini disebut dengan mahir dalam bidangnya. Kemudian mahir dalam bidang Al-Quran ini apa? Maka dikatakan Imam Nawawi yang dimaksud dengan al-mahir bil Quran adalah al-hadhikul kamil al-hifz alladzi la yatawaqqaf wa la yashqu alaihi qira'ah li jaudati hifdhihi ya. Jadi di sini kata beliau, kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan orang mahir dengan Al-Quran adalah orang yang cerdas ya, yang sempurna hafalannya, yang tidak tidak macet-macet, la yatawaqqaf hafalannya, dan ringan baginya, la yasyuqu 'alal qiraah ya. Tidak merasa tidak berat baginya, ringan sekali ya. Ya sebagaimana kita ringannya membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu kan ringan banget. Karena sudah begitu lancarnya gitu kan. Itu yang dimaksud dengan. Jadi al-mahir seperti itu. Jadi dia hafalan 30 juz itu sudah seperti hafalnya surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas. Lancar banget gitu ya. Sehingga ketika ditanya di ayat mana saja dia tidak pernah salah. Dan lisannya sudah ringan, pokoknya sudah itu yang dimaksud dengan mahir dengan Al-Qur'an gitu ya. Jadi orang yang hafal Al-Qur'an dan hafalnya sangat-sangat lancar gitu. Kemudian di hadis berikutnya ya, wa amal ladzi yatata'ta fi fa huwa alladzi yataraddad fi tilawatihi li dha'fi hifdhihi gitu ya. Kata Imam Nawawi, falahu ajron. Adapun terjemahan kita ya tata'ta ya tata'ta orang yang terbata-bata ya, terjemahan bahasa Indonesia yaitu orang-orang yang yataraddad fi tilawati li dha'fi hifdhihi. Jadi hafalannya itu terputus-putus, terulang-ulang gitu ya. Tidak selesai gitu ya. Karena hafalannya lemah, li dha'fi hifdhihi ya. Jadi hafalan terputus-putus, lupa-lupa. Nah, itu namanya yatatata gitu ya. Jadi nah di sini maksud dengan yatatata adalah orang yang hafal Al-Qur'an juga tapi hafalannya tidak lancar ya. Hafal tapi kadang judulnya pernah hafal gitu. Nah, itu termasuk orang yang yatatata. Jadi kalau pernah hafal ya pernah gitu ya. Pernah hafal 2 juz misalnya. Ya, karena lama tidak di murojaah, ketika disuruh baca ketika jadi imam tidak selesai-selesai gitu ya. Membaca surat Watin akhirnya surat Al-Asr gitu ya. Watini wa zaitun akhirnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, itu namanya yatata'ta gitu ya. Jadi ya dia punya hafalan tapi hafalannya tidak lancar itu. Jadi bukan maksudnya yang dimaksud dengan yatata'ta fi terbata-bata adalah orang yang membacanya terbata-bata dan salah-salah, bukan itu maksudnya ya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi dan imam lainnya. Jadi masukkan yatata'ta ini di sini adalah orang yang bacanya benar sesuai dengan tajwid, cuman bedanya dia agak berat di lisannya gitu ya. Berat di lisannya ya karena hafalan tidak lancar ya, karena mungkin lisannya juga berat, kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan yang berat sehingga dia terbata-bata gitu ya. Tetapi tetap dapat pahala gitu ya. Pahala bahkan dapat dua pahala gitu ya. Pahala karena bacaannya, karena kemudian kedua pahala karena kesusahannya gitu ya. Di masyaqqatihi ya dalam membaca. Jadi tetap pahala. Tentu levelnya berbeda gitu ya. Levelnya berbeda, tentu lebih tinggi orang yang mahir dengan Al-Qur'an, bukan orang yang yatata'ta, bukan orang yang terbata-bata ya. Walaupun di sini disebutkan dengan mendapatkan 2 pahala, tapi levelnya adalah
apa namanya, orang di bawah levelnya orang yang mahir dengan Al-Qur'an. Maka dari itu mulanya kita juga dianjurkan ya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan ya, saya kira kita untuk terus menambah hafalan-hafalan kita gitu ya. Terus menambah hafalan-hafalan kita dan dilancarkan ya. Karena dalam sebuah hadisnya fa inna manzinataka akhiru ayatin taqra'aha. Karena sesungguhnya kedudukan kamu tergantung kepada akhir ayat yang engkau baca. Artinya akhir ayat yang engkau baca, akhir ayat yang engkau hafal ya. Karena al-qiraah dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan hafalan atau membaca dengan hafalan atau membaca dengan lihat. Bahasanya sama gitu. Tapi di dalam hadis ini jelas ya. Karena di akhirat tidak ada isinya Al-Qur'an gitu ya. Tidak ada mushaf maksudnya. Tidak ada ayat atau Al-Qur'an yang tertulis dalam kertas gitu ya. Yang ada dalam hati. Maka dianjurkan di sini kita untuk fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba. Ini yang harus kita buru di dunia ini supaya kita menjadi mahir dalam Al-Qur'an. Buat apa buru dunia gitu ya? Dunia akan kita tinggalkan. Bahkan di awal perkataan tadi, di awal pertemuan ya, bahwa orang yang memburu dunia, cita-citanya hanya dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di depan matanya gitu ya. Dan Allah tidak akan memberikan dunia kecuali sesuatu yang sudah ditentukan baginya gitu ya. Maka burulah akhirat ya. Dan kalau ingin kita dijemput oleh Al-Qur'an gitu ya. Dalam hadis lain, kalau kita ingin dijemput oleh Al-Qur'an ketika kita bangkit dari alam kubur kita, maka hafalah Al-Qur'an gitu ya. Karena dalam sebuah hadisnya Al-Qur'an yalqa sahibahu hina yansaqul qabr ya. Al-Qur'an yalqa sahibahu hina yansaqul qabr. Al-Qur'an akan menjemput kita, akan menemui kita, akan menemui sahabatnya yang hafal Al-Qur'an gitu ya, ketika alam kuburnya terbelah atau ketika dia muncul dari alam kubur maka akan dijemput oleh Al-Qur'an dan Al-Qur'an mengatakan hal ta'rifuni kata Al-Qur'an, apakah kamu kenal saya? Kata penghafal Al-Qur'an, saya tidak kenal kamu. Al-Qur'an mengulanginya lagi, hal ta'rifuni, apakah engkau kenal saya? Kata penghafal Al-Qur'an, saya tidak mengenal kamu. Kata Al-Qur'an, saya adalah sahabatmu ya, yang dulu saya buat kamu kehausan pada siang hari dan pada malam hari saya buat kamu tidak bisa tidur karena membaca Al-Qur'an gitu ya. Maka setelah itu Al-Qur'an memberikan mahkota kepadanya gitu ya. Maka ini yang harusnya kita buru memiliki cita-cita yang tinggi, bukan dunia yang kita buru gitu ya. Dunia akan semuanya akan kita tinggalkan. Bahkan dunia yang kita kumpulkan itu yang menikmati nantinya bukan kita gitu ya. Adalah orang lain ya. Syukur-syukur kalau yang menikmati harta kita yang kita miliki itu dilakukan untuk amalan-amalan soleh. Tetapi kalau harta yang kita miliki diberikan kepada orang lain, ahli waris kita, kemudian dibuat untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena imbasnya juga gitu ya. Kita kena dosanya juga. Maka burulah sesuatu di dunia ini, sesuatu yang bermanfaat untuk di akhirat kita. Mulanya Rasulullah mengatakan al-kaisu mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang memperhatikan dirinya, orang yang mengevaluasi dirinya dan mengamalkan sesuatu yang bermanfaat setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas gitu ya. Dan insya Allah para pengajar-pengajar Al-Quran ini adalah ya orang-orang yang cerdas gitu ya. Karena kenapa memilih menjadi pengajar Al-Quran padahal dia sudah memiliki kehidupan yang mewah gitu ya, sudah kecukupan yang luar biasa. Tapi kok malah larinya ke Al-Quran. Ini orang-orang yang cerdas gitu ya. Orang-orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian, kehidupan setelah di alam kubur gitu ya. Itu yang harus itulah orang yang cerdas gitu ya, berpikir masa depan setelah kematiannya gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya, termasuk saya sendiri bisa istiqomah tetap menjadi pengajar Al-Qur'an sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Saya kira sudah cukup banyak yang saya sampaikan gitu ya. Kalau kebanyakan nanti tidak bisa tertampung juga.
saya cukupkan sampai di sini ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan masih ada kesempatan insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Mungkin kita kasih kesempatan Ustadz ya untuk 1 atau 2 penanya, J. Mungkin bagi peserta yang mau bertanya bisa nulis di chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Mungkin ada yang mau bertanya? Ini Ustadz, ada yang bertanya melewati chat dari Ibu Ita Juwita. Ustadz, bagaimana supaya istiqomah? Karena hati itu mudah terbolak-balik, Ustadz. Itu pertanyaannya, Ustadz. Baik. Begitu mungkin pertanyaan yang berkali-kali bagian selalu yang ditanyakan bagaimana bisa istiqomah gitu ya. Jadi istiqomah itu adalah ya anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Minta kepada Allah ya seperti tadi misalnya manusia kadang malas, kadang ya saya sendiri gitu ya. Kadang banyak waktu yang terbuang, ya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan wa a'udzubika min ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhl gitu ya. Sifat manusia kadang biasa ya imannya naik turun ya. Yang penting ketika imannya turun jangan sampai dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyak beristighfar ya. Kalau kita berat misalnya membaca Al-Qur'an atau ibadah-ibadah lain, paling tidak ada zikir-zikir yang kita lakukan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita introspeksi diri, kenapa kok saya bisa begini gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang haram yang kita lakukan dari makanan atau dari lainnya, mungkin itu bisa jadi ya. Bisa jadi penghalang kita atau menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah ya. Karena ya maksiat itu. Karena ada seorang yang bertanya kepada Imam Al-Basri kalau tidak salah gitu ya, mengatakan bertanya kepadanya, saya itu sebenarnya sudah siap-siap, sudah niat mau bangun malam gitu ya. Tetapi saya kok berat banget tidak bisa bangun malam gitu ya. Karena apa? Maka Imam Basri mengatakan itu karena dosa kamu yang membuat kamu berat ya. Dosa kami membuat kamu berat melaksanakan salat malam. Kemudian juga sesuatu yang membantu kita ya supaya kita bisa istiqomah gitu ya. Kita berkomunitas seperti ini ya, berkomunitas dengan orang-orang yang soleh ya. Kita alhamdulillah ada di komunitas Al-Quran gitu. Paling tidak ada orang yang mengingatkan kita gitu. Ada orang yang mengajak kita berkumpul-kumpul bareng gitu ya dalam kebaikan itu, insya Allah yang bisa membantu kita dalam beristiqomah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sudah terjawab ya, insya Allah. Sama ada pertanyaan lagi Ustadz, ini ada 2. Bagaimana agar kita bisa bersemangat murojaah dan menghafal selama pandemi ini, karena kita jauh dari lingkungan orang-orang yang kadang membuat kita semangat. Ya. Yang mana nih ya? Yang kemudian dilanjutnya lagi Ustadz, bagaimana menyemangati suami dan anak-anak untuk selalu semangat belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dan bisa menghafalkannya. Dan apa kiat-kiat supaya kita menjadi mudah untuk menghafal Al-Quran, Ustaz? Harusnya Harusnya menjadi kepala keluarga itu yang harusnya memberi semangat gitu. Harusnya kebalik, bukan istri ya. Tapi kadang kondisi sekarang malah yang semangat itu kebalikan yang zaman sekarang itu. Yang semangat untuk belajar agama itu selalu dimulai dari ibu-ibu. Bapaknya nanti menyusul gitu ya. Bapaknya kalau sudah kepepet gitu ya. Sudah kepepet baru mau belajar gitu ya. Baru mau belajar misalnya sudah nggak ada teman yang sudah nggak ada teman lagi, semuanya belajar baru gitu ya, baru kepepet, sudah nggak punya alasan lagi gitu ya.
Mungkin pada saat-saat sekarang ini juga baru ketahuan gitu ya. Baru ketahuan, oh ternyata bacaan suami saya jadi imam kayak gini gitu. Karena dulunya selalu sholat di masjid, kalau sekarang kan selalu di rumah gitu ya. Baru ketahuan. Yang harusnya memberikan syafaat adalah suami yang karena dia sebagai kepala atau mas'ul yang menjadi kewajiban baginya yang ditanya oleh Allah nantinya. Ya paling tidak bagaimana kita memberikan syafaat memberikan semangat kepada keluarga kita, ya kita dari istri, ya kita yang memulai diri kita gitu ya. Memulai diri kita memberikan contoh gitu ya. Terus menerus jangan bosan-bosan. Paling tidak ketika suami kita melihat kita selalu semangat, paling tidak ada rasa malu gitu ya. Ada rasa malu gitu ya. Kalau anak-anak itu adalah tergantung kepada bapak ibunya gitu ya. Anak-anak hanya mengikuti bapak ibunya. Kalau bapak ibunya semangat ya, insya Allah anak-anak pun akan ikut semangat. Dan kita sebagai orang tua menganjurkan gitu ya. Tidak hanya menganjurkan, harus terlebih dahulu memberikan contoh gitu. Kalau anak kita ingin sholat malam, ya kita juga harus bangun malam. Kita bangunkan anak kita dengan sabar sehingga mereka bangun malam. Kalau anak kita ingin murojaah menghafal Al-Quran, ya kita juga harus mendahului orang tua gitu ya. Karena mereka itu mencontoh kita gitu ya. Tapi memang kondisi sekarang tidak bisa dipungkiri ya, semangat anak-anak di rumah itu pasti akan menurun gitu ya. Berbeda dengan mereka ketika di kelasnya atau di pesantrennya ya. Karena di rumah itu mereka itu nggak ada yang disegani, nggak ada yang ditakuti gitu ya. Tapi kalau di asrama atau di pesantren ada yang ditakuti ya, sehingga mereka mau tidak mau terpaksa itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di pesantren. Tapi kalau di rumah ya seperti itu. Yang jelas kita terus tidak bosan-bosannya kita berdoa, selalu berdoa gitu ya, minta kepada ya Allah supaya suami saya ini diberi semangat lagi. Ya Allah supaya anak saya ini diberi semangat lagi dalam menghafal, dalam murojaah Al-Quran. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ya sekali-sekali cari motivasi ya, pengajian-pengajian ya didengarkan bersama oleh keluarga yang memberikan motivasi semangat kembali. Ya mudah-mudahan dengan kita mendengarkan motivasi pengajian-pengajian akan bangkit dari suami kita untuk semangat menghafal atau membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi Ustadz. Ini Ustadz mungkin bisa langsung ditutup dengan doa Ustadz. Ya, kita bersama usahakan untuk bisa konsentrasi ya, mudah-mudahan kita didengar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika nastaghiitsu faghithna. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' wa dafa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal corona ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifu 'amman tasha. Allahumma fasrifu 'anna wa 'an buyutina wa ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa qaryatina wa biladina wa biladil muslimin. Allahumma fahfazna mimma nakhafu wa nahzar innaka anta khairul hafizah wa anta arhamur rahimin. Allahumma asrif 'anna al-waba'a bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarinah wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa minan nari sitran wa hijaba
وإلى الخيرات دليلا وإماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات دليلا وحماما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا حافظا للقرآن، ويسر لهم في حفظ القرآن، وعنهم ووفقهم في حفظ القرآن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.